Pagi baru saja menyapa pasar Cicurug. Matahari masih malu-malu menembus sela-sela atap seng dan terpal yang bertumpuk di atas kios-kios sempit. Pedagang mulai sibuk mengatur dagangan. Ada yang menghamparkan sayur mayur segar, ada pula yang sibuk menimbang ayam hidup dengan tangan cekatan. Namun di antara keramaian itu, ada satu sosok yang membuat jantung para pedagang berdetak lebih cepat. Bukan karena gembira, tapi takut. Ujang. Namanya sederhana, tapi di pasar ini, ia bukan orang sembarangan. Dengan jaket kulit lusuh, kalung rantai, dan tatapan tajam, ia berjalan pelan tapi pasti, seperti seekor serigala lapar mengawasi mangsanya. Ujang bukan pedagang, bukan petugas pasar, dan jelas bukan pembeli. Ia adalah preman pasar. "Bu Yati, kayak biasa ya, 5.000 buat keamanan," katanya sambil menyodorkan tangan pada seorang ibu parubaya yang sedang mengatur tumpukan tomat. Bu Yati tak berani menolak. Dengan wajah lesu, ia mengambil uang dari kaleng kecil dan menyerahkannya tanpa suara. Ujang melanjutkan langkahnya, menyapa seorang pemuda penjual ayam dengan nada setengah mengancam. Si Iwan. Udah 2 hari belum setor, jangan main-main sama gue ya." Iwan mengangguk takut-takut dan buru-buru merogoh saku. Ia tahu, jika menolak, bukan hanya dagangannya yang bisa rusak, tapi juga wajahnya. Ujang menguasai pasar bukan karena pintar, bukan pula karena kaya. Ia menguasai karena ketakutan. Tidak ada satupun yang berani melawan. Kepala pasar? Tutup mata. Polisi? Jarang datang. Pedagang? Sudah terlalu lelah untuk berharap banyak. Bagi Ujang, pasar ini seperti ladang emas. Setiap hari ia bisa pulang dengan kantong penuh, cukup dengan gertakan dan wajah sangar. Ia merasa dirinya tak tersentuh, raja kecil di tengah tumpukan sayur dan bau amis ikan asin. Namun, pagi itu, tanpa ia tahu, seseorang sedang melangkah masuk ke pasar, membawa angin perubahan. Seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Cicurug yang mulai padat, sesosok pria sederhana melangkah perlahan melewati deretan kios. Ia mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku, topi hitam khas Sunda, dan membawa ponsel yang sesekali digunakan untuk merekam suasana pasar. Senyumnya ramah, langkahnya tenang. Ia menyapa pedagang satu persatu, bertanya tentang harga bawang, kondisi kios, dan sesekali tertawa bersama ibu-ibu penjual sayur. Tak sedikit yang mengenal wajahnya, tapi karena tampilannya sederhana, beberapa orang baru hanya mengira ia wartawan atau petugas pemerintah. Seorang pedagang buah yang lebih tua menyapanya dengan antusias. "Wah, Kang Dedi, esai pisan anjeun teh datang ka adieu." Pria itu hanya tersenyum. "Kumaha dagang, Bu? Rame ayeuna." Kang Dedi Mulyadi, mantan bupati yang dikenal vokal dan merakyat, sedang mengadakan kunjungan tak resmi. Ia sengaja tidak membawa rombongan besar agar bisa mendengar keluhan warga secara langsung, tanpa basa-basi, tanpa pencitraan. Beberapa pedagang yang mengenalnya segera menyebarkan kabar ke kios-kios lain. "Eta teh KDM. Sering di YouTube, sok bantu rakyat kecil." Namun, di sudut pasar, Ujang belum tahu siapa pria yang sedang menarik perhatian itu. Ujang, yang baru saja menerima setoran dari seorang pedagang ikan asin, menoleh ketika melihat kerumunan kecil di tengah pasar. Ia mengernyit, merasa risih. Baginya, terlalu banyak perhatian bisa merusak rute harian pungli yang sudah ia atur rapi. "Apaan tuh rame-rame?" gumam Ujang sambil mendekat, berusaha menebak apakah itu razia, wartawan, atau pejabat. Ia melihat pria bertopi itu sedang berbicara dengan seorang ibu pemilik warung kelontong. Si ibu tampak ceria, bahkan mengajak pria itu mencicipi gorengan gratis. Ponsel pria itu terus merekam. Ujang mendengus. Kayaknya ngartis nih orang. Tapi kalau belanja, tetap kudu bayar, keamanan, kan? Merasa tertantang, Ujang mulai berjalan mendekat. Ia menarik nafas panjang, menyusun kalimat gertakan di kepalanya seperti biasanya. Orang luar atau bukan, baginya semua tetap harus ikut aturan pasar versi dirinya.
Beberapa pedagang yang melihat Ujang mendekat mulai gelisah. Ada yang mencoba memberi isyarat pada Kang Dedi, tapi pria itu tetap tenang, tetap tersenyum, seolah tahu apa yang akan terjadi. Ujang akhirnya berdiri tepat di depan pria bertopi itu. Ia menyeringai. "Permisi, Pak. Di pasar sini ada aturan. Kalau dagang, syuting, atau keramaian, biasanya ada uang keamanan. Paham, kan?" Kang Dedi menoleh perlahan. Matanya menatap tajam tapi hangat. Senyumnya tidak berubah. Tanpa panik, ia menjawab, "Kang, Anjeun yakin mau minta uang dari saya?" Suaranya datar tapi mengandung sesuatu yang membuat Ujang tiba-tiba merasa tidak nyaman. Suasana di sekitar mereka mendadak senyap. Beberapa pedagang yang menyaksikan dari kejauhan saling berbisik, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Mereka tahu siapa Kang Dedi itu, dan mereka tahu siapa Ujang. Tapi pertemuan keduanya, tak ada yang pernah membayangkan. Ujang sempat tersentak oleh kalimat tenang dari pria di depannya. Bukan karena nada bicaranya, tapi karena sorot mata yang mengandung ketegasan tanpa kemarahan. Itu bukan tatapan takut. Bukan pula tatapan orang yang bisa ditekan. Dan itu membuat Ujang gelisah. "Loh, emangnya siapa si bapak ini?" Ujang mencoba mengembalikan kontrol situasi. Ia masih berdiri dengan dada membusung, berusaha menunjukkan bahwa ia penguasa wilayah ini. Namun suaranya mulai terdengar tidak sekuat biasanya. Kang Dedi tersenyum kecil. Ia tidak langsung menjawab, hanya melirik sekeliling, memperhatikan para pedagang yang mulai berkumpul. "Coba tanya ke mereka, Kang, siapa saya? Tapi sebetulnya, bukan itu yang penting." Ujang menoleh ke arah para pedagang. Beberapa dari mereka mengangguk pelan, memberi kode seakan ingin mengatakan, "Kamu salah orang." Salah satu ibu penjual sayur memberanikan diri bicara. "Itu Kang Dedi, Jang. KDM. Yang suka bantu warga, yang di video itu loh, yang suka datang ke rumah-rumah." Wajah Ujang perlahan memucat. Tangan yang tadi mengepal di pinggangnya mulai turun. Ia jelas mengenal nama itu. Beberapa kali ia melihat videonya di media sosial. Tapi Ujang tidak pernah menyangka orang itu akan muncul di wilayah kekuasaannya sendiri. Kang Dedi melangkah sedikit mendekat, masih dengan nada ramah. "Saya lagi keliling, ngobrol sama warga. Nggak cari masalah, cuma pengen tahu bagaimana keadaan pasar ini." Ujang berusaha menahan muka, tapi nada suaranya berubah. "Iya, Kang. Saya cuma, ya, biasa ngatur keamanan. Jaga-jaga aja." "Jaga-jaga?" Kang Dedi mengangkat alis. "Atau bikin orang takut supaya bisa narik uang tiap hari? Itu beda, Kang." Beberapa pedagang mulai tersenyum kecil, merasa seolah mereka akhirnya punya pembela. Untuk pertama kalinya, si preman pasar terlihat goyah. Ujang tidak tahu harus berkata apa. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dadanya panas. Bukan karena marah, tapi karena malu. Selama ini ia merasa kuat, merasa hebat. Tapi di depan pria itu, ia seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri kue. Kang Dedi tak menyerangnya, tak meneriakinya, apalagi mengancamnya. Tapi justru itulah yang paling mengguncang Ujang. Sentuhan halus lebih dalam dari pukulan. Dan Ujang mulai sadar, mungkin inilah awal dari akhir hidup lamanya. Pasar Cicurug makin ramai. Para pedagang dan pembeli mulai berkumpul di sekitar Kang Dedi dan Ujang. Tapi tak seorang pun berani menyela percakapan mereka. Semua hanya memandang dalam diam, takut, penasaran, dan diam-diam berharap sesuatu akan berubah. Ujang menunduk sejenak, lalu mencoba mengangkat wajah dengan percaya diri. "Ya, saya cuma jalankan kebiasaan, Kang. Dari dulu juga pasar ini begitu. Saya cuma teruskan yang lama." Kang Dedi menatapnya dalam-dalam. "Dan kebiasaan itu sudah bikin banyak orang sengsara. Kamu pikir mereka mau kasih uang ke kamu? Atau mereka takut kamu rusakin dagangan mereka?" Ujang terdiam. Kalimat itu menamparnya. Ia ingin membela diri,
tapi sulit menyangkal kenyataan. Ia pernah membanting keranjang telur milik pedagang yang menolak membayar. Ia juga pernah membuat pemuda penjaga kios kehilangan pekerjaan hanya karena membantahnya. Semua orang tahu itu. Tiba-tiba suara dari belakang memecah keheningan. "Itu benar, Kang," seru seorang lelaki tua dengan tongkat di tangan. "Saya pernah dipalakin dia waktu baru jualan. Dagangan saya ditendang, padahal baru mulai nyari nafkah." Sorakan pelan menyusul. Para pedagang mulai bersuara satu persatu. Cerita tentang pemalakan, intimidasi, dan pemerasan bermunculan seperti air yang akhirnya menemukan celah untuk mengalir. Selama ini mereka diam, tapi kini mereka bersuara. Ujang terkejut. Ia tidak menyangka akan dikhianati begitu cepat. Tapi di sisi lain, ia juga sadar, bukan mereka yang mengkhianatinya. Ia sendiri yang menciptakan ketakutan, dan kini ketakutan itu pudar oleh satu orang, Kang Dedi. Kang Dedi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang tenang. "Saya bukan kesini buat cari musuh. Tapi saya nggak bisa diam melihat orang kecil terus ditekan. Kita butuh pasar yang adil, bukan pasar yang ditakutin." Tatapan Kang Dedi kembali ke Ujang. "Kamu mau terus hidup dari uang ketakutan? Atau kamu mau berubah?" Ujang tertunduk. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa kecil. Bukan karena dihina, tapi karena diperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Semua keberanian palsu yang ia bangun perlahan runtuh di depan tatapan orang-orang yang dulu takut padanya. Saya nggak tahu, Kang," gumamnya lirih. "Saya nggak pernah mikir sejauh itu." Kang Dedi menghela napas pelan. "Kalau kamu mau mikir sekarang, saya kasih waktu. Tapi ingat, perubahan nggak dimulai dari orang lain. Dimulai dari diri sendiri." Ujang menatapnya sejenak. Di balik rasa malu yang menyesakkan, untuk pertama kalinya ia merasa dihargai. Bukan sebagai preman, tapi sebagai manusia yang masih punya pilihan. Setelah kerumunan tenang, Kang Dedi melangkah ke bangku kayu dekat warung kelontong. Ia duduk santai, menepuk tempat kosong di sebelahnya. "Sini, Kang. Duduk dulu," ucapnya pada Ujang yang masih berdiri kikuk di tengah pasar. Ujang ragu. Tak pernah ada orang mengajaknya duduk bicara, apalagi dengan nada sehangat itu. Biasanya, kalau orang mendekatinya, itu karena takut atau terpaksa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Dengan langkah pelan, ia pun duduk. "Kamu tahu, Kang," kata Kang Dedi sambil menatap keramaian pasar, "orang yang paling kuat itu bukan yang bisa mukul paling keras, tapi yang bisa tahan buat gak mukul, meskipun bisa." Ujang mengerutkan dahi, mencoba mencerna kata-kata itu. "Kamu pasti pernah mikir, kalau kamu gak galak, kamu bakal diinjek-injek. Tapi kadang, galak itu bukan tanda kekuatan, tapi tanda luka," lanjut Kang Dedi pelan. "Kamu galak karena pernah dilukai juga, kan?" Ujang menunduk. Ia teringat masa lalunya. Ayah yang kasar, hidup keras di jalanan sejak remaja, kerja serabutan, ditolak sana-sini. Premanisme bukan pilihan, tapi pelarian. "Saya cuma cari makan, Kang. Nggak sekolah tinggi. Nggak punya kerjaan tetap. Jalan ini satu-satunya yang saya tahu," kata Ujang lirih. Kang Dedi mengangguk pelan. "Saya ngerti. Tapi kalau kamu terus begini, kamu cuma nerusin lingkaran itu ke orang lain. Kamu disakitin dulu, sekarang kamu nyakitin orang. Mau sampai kapan?" Ucapan itu menancap dalam. Ujang tak bisa menjawab. Ia hanya menatap ujung sendalnya yang mulai sobek, seperti sedang mencari jawaban di sela-sela debu jalanan. "Saya pernah lihat banyak orang kayak kamu, Kang," lanjut Kang Dedi. "Tapi banyak juga yang bisa berubah. Jadi pengayom, bukan penindas. Dan yang paling mulia itu, bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang mau perbaiki kesalahannya." Kerumunan di sekitar mereka mulai perlahan bubar, tapi beberapa pedagang masih mencuri pandang dari kejauhan. Mereka penasaran, apakah benar preman yang selama ini mereka takuti bisa berubah? Ujang menarik napas panjang. "Kalau saya mau berubah,
apa ada tempat buat saya, Kang? Kang Dedi tersenyum. Selalu ada. Tapi kamu harus buktiin, bukan cuma ngomong. Saya bisa bantu, tapi kamu yang harus jalanin. Untuk pertama kalinya hari itu, Ujang mengangguk. Tidak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan. Sebuah niat kecil sedang tumbuh di balik sosok garang itu. Hari mulai beranjak siang. Terik matahari perlahan menembus sela atap terpal dan menyorot sebagian wajah Ujang yang masih duduk diam di samping Kang Dedi. Tak ada gertakan, tak ada sorotan garang dari pria itu. Hanya keheningan dan rasa malu yang menggantung di udara. Ujang tidak biasa dengan keheningan seperti ini. Biasanya ia yang memegang kendali, berteriak, atau paling tidak mengintimidasi. Tapi kini, suara hatinya lebih nyaring dari teriakan siapapun. Ia mulai melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang tak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Ia mengingat wajah Bu Yati yang setiap pagi gemetar saat menyerahkan uang. Iwan, pemuda penjual ayam yang sempat ia ancam akan dipukul. Bahkan anak-anak kecil yang kadang lari ketakutan hanya karena melihatnya datang. Semua itu, tiba-tiba terasa seperti beban. Saya ini, jahat banget, ya, Kang? Gumamnya tanpa menatap siapapun. Kang Dedi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menoleh perlahan. Kamu pernah jadi jahat. Tapi bukan berarti kamu jahat selamanya. Kata-kata itu sederhana, tapi memecahkan gumpalan di dada Ujang. Ia merasa seperti anak kecil yang akhirnya dipeluk setelah lama tersesat. Tidak dihakimi, tapi diingatkan. Tiba-tiba matanya mulai berkaca. Bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena malu. Ia malu pada dirinya sendiri. Malu karena selama ini merasa bangga menjadi raja pasar, padahal yang ia lakukan hanyalah mengambil dari orang-orang yang lebih lemah darinya. Kang Dedi menepuk pundaknya pelan. Kalau kamu merasa malu, itu tandanya hati kamu belum mati. Masih ada yang bisa diperbaiki. Ujang mengangguk pelan. Ia mengusap wajahnya, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai jatuh. Tapi ia tak bisa. Dan ia pun tak peduli. Biarlah orang lihat. Hari ini bukan hari untuk menjaga citra. Hari ini adalah hari ketika ia merasa paling jujur dengan dirinya sendiri. Beberapa pedagang yang masih melihat dari kejauhan tak lagi takut. Mereka mulai merasa iba, bahkan simpati. Sosok yang dulu menjadi bayangan gelap pasar, kini tampak seperti manusia biasa, penuh luka, dan akhirnya ingin sembuh. Saya mau berubah, Kang, suara Ujang lirih, hampir tak terdengar. Tapi cukup untuk menegaskan bahwa sebuah keputusan telah dibuat. Kang Dedi menatapnya dengan senyum hangat. Itu awal yang bagus, Kang. Sekarang tinggal kamu buktikan. Dan dengan itu, sebuah perjalanan baru mulai terbuka, bukan dengan kekerasan, tapi dengan penyesalan dan niat untuk memperbaiki. Ujang tahu jalannya tidak akan mudah, tapi hari ini, ia sudah melangkah satu langkah penting, mengakui kesalahan. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di pasar itu. Kabar bahwa preman pasar, Ujang, bertobat tersebar cepat seperti angin. Banyak yang tidak percaya, sebagian besar ragu, namun ada juga yang diam-diam berharap perubahan itu nyata. Pagi itu, pasar Cicurug terasa berbeda. Tidak ada suara gertakan. Tidak ada langkah berat penuh ancaman. Sebaliknya, terdengar suara sapu lidi menggesek lantai, dan aroma wangi dari kios sayur yang tertata rapi. Di tengah kesibukan itu, tampak sosok Ujang, dengan kaos polos dan topi lusuh, sedang membantu seorang pedagang memindahkan karung bawang. Beberapa orang menatapnya penuh tanya. Ada yang memilih menjauh, takut perubahan itu hanya taktik baru. Tapi ada juga yang mulai menyapanya pelan-pelan. Hatur nuhun, Jang, kata seorang ibu pemilik warung kelontong yang dibantunya merapikan dagangan. Ujang hanya tersenyum kecil. Ia tidak menjawab banyak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa diminta, apalagi dipaksa. Itu harus dibangun kembali, pelan-pelan, dengan tindakan. Suatu siang, Kang Dedi kembali datang ke pasar. Kali ini tidak sendiri,
Ia membawa 2 orang dari dinas sosial dan 1 petugas dari koperasi. Mereka mencari Ujang, yang sedang membantu petugas pasar mengangkut sampah ke gerobak. "Kang Ujang," sapa Kang Dedi, dengan nada hangat seperti biasa. Ujang terkejut. Ia langsung berdiri dan menunduk sedikit, sopan. "Kang Dedi, sampean datang lagi. Saya janji bantu, kan?" jawab Kang Dedi sambil menepuk bahu Ujang. "Ini saya bawain 2 tamu. 1 dari koperasi, 1 dari pelatihan kerja. Kalau kamu serius, mereka siap bantu kamu bangun usaha atau cari kerja tetap." Ujang terdiam. Matanya berkaca lagi, tapi kali ini bukan karena malu, melainkan haru. Selama hidupnya, belum pernah ada orang yang datang menawarkan masa depan. Biasanya, yang datang hanya menagih utang atau meminta setoran. Saya gak tahu harus bilang apa, Kang. Tapi, saya mau coba, ucapnya pelan. Kang Dedi tersenyum. "Itu yang penting. Coba dulu. Gagal gak masalah, yang penting niat dan usaha." Hari itu, Ujang mulai menjalani pelatihan kerja sederhana, mengelola logistik pasar dan membantu pengelolaan kebersihan. Gajinya tidak besar, tapi cukup. Dan yang terpenting, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa halal. Para pedagang mulai melihat perubahannya. Perlahan, sapaan kembali berdatangan. Senyuman kecil muncul dari wajah-wajah yang dulu takut padanya. Ujang bukan lagi bayangan gelap yang mengintai setiap pagi. Ia mulai menjadi bagian dari cahaya yang menjaga pasar tetap hidup. Dan semua itu berawal dari 1 kesalahan, yang kemudian dibalas dengan 1 kesempatan. Pasar Cicurug kini mulai berubah wajah. Kios-kios yang dulu terlihat suram kini lebih rapi, para pedagang lebih ramah, dan suasana lebih nyaman tanpa bayang-bayang ketakutan yang selama ini menghantui. Semua berkat 1 perubahan yang luar biasa, Ujang. Ujang yang dulu dikenal sebagai preman pasar kini menjadi sosok yang dihormati. Bukan karena ditakuti, tapi karena dihargai. Ia menjadi pelindung sejati bagi para pedagang kecil yang selama ini rentan terhadap berbagai ancaman. Setiap pagi, Ujang datang lebih awal. Ia membantu petugas pasar membersihkan area, menjaga keamanan dengan cara yang berbeda, ramah dan bijaksana. Ia tidak lagi memalak, melainkan melindungi dengan tulus. Suatu hari, sebuah insiden kecil terjadi. Ada sekelompok pemuda yang mencoba mengganggu ketertiban pasar. Biasanya, Ujang akan mengusir mereka dengan cara kasar. Tapi sekarang, ia berbicara dengan tegas dan sabar, menjelaskan bahwa pasar adalah tempat bekerja, bukan tempat berkelahi. Pemuda-pemuda itu mendengarkan. Mereka bahkan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Para pedagang yang melihat kejadian itu bertepuk tangan. Mereka merasa aman, bahkan lebih percaya pada Ujang. Kang Dedi datang ke pasar lagi. Ia tersenyum lebar melihat perubahan yang terjadi. "Ini baru namanya perubahan, Kang," katanya sambil menepuk punggung Ujang. Ujang tersenyum malu. "Semua berkat bantuan dan bimbingan Kang Dedi, Kang. Kalau tidak, saya masih jadi preman yang menakutkan. Tapi kamu yang berani mengambil langkah pertama, Jang. Itu yang paling sulit," balas Kang Dedi. Berita tentang perubahan Ujang sampai ke telinga warga sekitar. Ia jadi inspirasi bahwa siapapun bisa berubah jika diberi kesempatan dan niat yang kuat. Bahkan preman sekalipun. Kini, Ujang juga aktif mengajak pemuda-pemuda di sekitar pasar untuk ikut pelatihan kerja. Ia ingin mereka tidak terjerumus ke jalan yang sama seperti dirinya dulu. "Jangan seperti saya dulu, Nak," katanya suatu hari pada sekelompok anak muda. "Pilih jalan yang benar sejak awal, agar hidupmu lebih mudah dan bahagia." Pasar yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi tempat yang penuh harapan dan kerjasama. Semua berkat seorang preman yang berani berubah menjadi pahlawan. Dan Ujang tahu, perjalanan ini belum selesai. Ia masih harus terus membuktikan diri dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan padanya. Tapi hari ini, ia sudah bangga menjadi bagian dari perubahan yang nyata.